Nah, memang kalau melihat sekarang ini seru ya, tadi ada sejumlah tempat wisata, jadi warga juga ada pilihan untuk berwisata ke lokasi mana. Tapi yang perlu diingat ini tetap waspada, karena sekarang kita masih ada pandemi COVID-19. Nah, pemirsa, apa saja, Wilson, yang harus diperhatikan saat liburan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Dr. Sony Hari Harmadi. Selamat siang, Dr. Sony. Selamat siang, Mbak. Baik. Mas Wilson. Dr. Sony, akhir pekan dan juga nanti kita akan menyambut long weekend. Tentunya masyarakat sudah membuat plan akan berlibur. Apa yang harus diperhatikan selain membawa hand sanitizer kalau ingin berlibur, Dok? Ya, yang pertama kita harus pastikan bahwa kondisi kesehatan kita dan keluarga baik, ya. Karena kalau misalkan kondisi kesehatannya sedang kurang baik, maka risiko tertular akan tinggi. Jadi intinya kita betul-betul mencegah terjadinya penularan dengan memahami dan mengurangi risiko penularan. Lalu kemudian yang kedua, harus menyusun rencana perjalanan yang jelas. Jadi kita berangkat kapan, naik apa, tujuannya kemana, harus paham di perencanaan tadi kita berangkat dari zona apa ke zona apa. Lalu kemudian kalau ternyata kita sangat terpaksa harus ke zona merah, maka persiapan kita harus matang. Dari rumah juga harus membawa masker, membawa sabun, hand sanitizer, perlengkapan kita harus lengkap. Harus memadai berapa hari kita pergi, kan perlengkapan kita juga harus cukup. Nah, kemudian juga pastikan juga bahwa di tempat tujuan kita juga akan menginap di tempat yang aman, yang memang menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Pastikan juga kalau misalkan kita pulang kampung, berkunjung ke keluarga, di sana sehat, di sini juga sehat. Jadi seperti itu, Mbak Dina. Baik. Nah, Dok, tapi kalau misalnya liburan bareng keluarga, membawa anak kecil dan juga membawa orang tua, apakah ini ada imbauan khusus supaya usia rentan tertular COVID-19 ini bisa tetap aman saat liburan bersama keluarga? Betul sekali. Jadi imbauan kami adalah jangan membawa anak-anak. Ya, jangan membawa anak-anak yang berada di usia di bawah 18 tahun. Lalu kemudian juga jangan membawa lansia di bawah di atas 60 tahun. Jadi yang aman adalah mereka yang usia 18 sampai 60 tahun, terutama 18 sampai 45 tahun, tidak memiliki penyakit penyerta dalam kondisi fisik yang sedang sehat. Itu kira-kira. Baik. Betul sekali. Dr. Sony, pemerintah dan juga gugus tugas COVID-19 kan gencar mensosialisasikan pesan ibu, yaitu 3M. Sejauh ini, bagaimana evaluasi dari sosialisasi 3M? Apakah masyarakat ini benar-benar paham dengan ini? Ya, jadi pengetahuan itu kan harus diulang-ulang supaya akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan perilaku. Memang terjadi kenaikan dalam pengetahuan. Ya, kenaikan misalkan memakai masker itu dari 80% menjadi 92% dalam 4 bulan terakhir. Tetapi yang paling penting juga bukan cuma tahu, tapi melaksanakan dan melaksanakan dengan benar. Jadi memang kualitas dari penggunaan masker misalkan masih kurang. Terus kemudian juga orang walaupun menggunakan masker tetapi menggunakan masker tidak dengan cara yang benar. Lalu kemudian orang menggunakan masker di tempat kerumunan, di tempat ramai yang berisiko tinggi, tapi menggunakan masker dengan kualitas yang rendah. Jadi intinya kita kan harus mengenali diri kita. Kalau bahwa kita berisiko tinggi, terus kemudian kita akan berada di tempat yang sulit untuk menjaga jarak, maka kita harus menggunakan masker yang baik dan dengan cara yang benar. Kira-kira gitu. Terus kemudian juga memang masyarakat semakin hari ini semakin baik nih pengetahuannya. Tetapi kita tuh butuh totalitas. Jadi 1 menit saja kita abai itu bisa menghancurkan atau melenyapkan yang 23 jam 59 menit lainnya. Jadi sedikit saja, sebentar saja kita lengah itu berbahaya. Sehingga setiap titik kalau kita harus memang melakukan perjalanan, tidak membawa anak kecil dan lansia, lalu setiap titik kita harus tahu risiko penularannya seperti apa dan bagaimana cara mencegah secara benar.
Baik, untuk mengubah perilaku ini kan dok sepertinya sulit kan karena memang ini kita baru 8 bulan menghadapi pandemi ini. Nah, tadi juga masih ada warga yang membandel, tidak pakai masker dan juga terjaring oleh razia, oleh petugas di mana-mana. Nah, bagaimana kita caranya membimbing masyarakat ini agar mereka mematuhi protokol kesehatan dan sadar memang kalau memang sekarang kita harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini bisa hilang dari Indonesia. Betul, makanya kami tidak henti-hentinya dan kami juga menjalankan beberapa strategi. Jadi strategi kami yang pertama melalui subbidang edukasi itu kami masuk ke seluruh satuan pendidikan. Melalui guru dan dosen mengingatkan berulang-ulang para siswa dan mahasiswa menjelaskan tentang apa itu COVID-19, bahayanya dan seterusnya. Lalu kami juga masuk melalui subbidang sosialisasi itu melalui petugas-petugas lapangan. Jadi para petugas lapangan ini mereka mendatangi keluarga-keluarga secara door to door, terus kemudian menjelaskan tentang pentingnya kepatuhan. Makanya kan ingat pesan ibu ya. Baik. Itu sebetulnya di situ pesannya pesan keluarga supaya mereka patuh. Nah kemudian kita berulang-ulang dan juga memfasilitasi. Makanya saya sudah menghimbau pada para pengusaha wisata agar mereka bisa memfasilitasi terpenuhinya kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kasih jarak ya di lantai itu. Terus kemudian juga kasih tempat cuci tangan, hand sanitizer, sediakan masker, dan seterusnya, sehingga orang mudah untuk melaksanakannya. Baik, terima kasih informasinya Dr. Sony. Kami juga mengucapkan selamat Hari Dokter buat Dr. Sony dan juga untuk seluruh petugas kesehatan di luar sana. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Terima kasih.